Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Feren. Hari ini kita mau ngebahas yang nggak biasanya lu baca di news. Iya. Aku ini semenjak nonton Dirty Vote langsung ngefans sama Abang Ferry. Ampun. Ini harus banyak glossary nih. Tapi Kayaknya ada cita-citanya belum. Jadi Dirty Vote itu adalah satu Dokumenter lah. Dokumentari yang muncul ketika menjelang Pemilu. 2024. Iya. Jadi ada dua yang waktu itu jadi tokoh utamanya, Bang Ferry sama Pak Zainul namanya. Zainal. Pak Zainal. Nah ini mereka bahas di Dirty Vote, pikirku gila ini orang berani banget ngomong kayak gini gitu maksudnya. Karena karena di Dirty Vote tuh mereka ngomong tentang kayak bisnisnya presiden kita yang sekarang. Lalu terus kemudian bagaimana kemudian pemilu ini sebenarnya sudah di hack kayak gitu. Yeah. Di setting. Namanya Dirty Vote. Iya, Dirty Vote. Artinya apa tuh Dirty Vote? Itu film. Film dokumenter. Dokumenter di YouTube. Di zaman saya masih muda ya. Mungkin dirimu belum lahir ya. Agak deketan dikit Bang. Waktu itu ada film Al Gore yang bintangnya dokumenter. Oh aku tahu. Cerita soal dampak lingkungan hidup bagi Iya. dunia. Nah film itu inspirasi film Dirty Vote. Itu pecah banget filmnya. Itu ya betul. Pecah Karena banget. Al Gore dapat Nobel Prize ya. Betul. Nah itu film bagus sekali dan tiba-tiba Mas Dandi karena saya sedang presentasi penelitian kami soal kecurangan pemilu datang bilang, "Fer, kita buat film yuk. Idenya kayak Al Gore tapi versi kecurangan pemilu." Makanya di belakangnya ada layar kan, sama persis dengan Al Gore. Berarti dari film pertama Mas Dandi udah ada? Udah. Cuma kan gak tampil waktu itu ya? Yang tampil yang kedua kan? Mas Dandi kan selalu pilihannya sutradara. Tampilnya juga dari awal sudah tampil, tapi kan setelah selesai itu kan kita jalan dan kelihatan Mas Dandinya. Tapi maksudnya ini udah satu tim ini udah temenan dari dulu nih, Bang. Berteman karena dunia aktivisme ya. Saya kan juga waktu film quote and quote pembunuhan KPK Endgame itu. Endgame. Juga di awal mengantarkan bagaimana cara mereka merusak KPK ya. Ya itu. Nah film Dirty Vote pertama itu kan muncul 3 hari. Sebenarnya betul-betul gak disengaja. Tapi orang kan nuduhnya mau merusak pemilu, mau mengalahkan tim tertentu dalam waktu 3 hari gitu ya. Betul. Ada juga yang support kenapa kalian baru kasih tahu kami 3 hari menjelang hari H. Padahal sebenarnya yang gak sengaja. Saya presentasi hasil penelitian, Mas Dandi dengar. Mas Dandi bilang, "Fer buat film." Nah persiapannya seminggu, lalu 1 hari presentasi membuat filmnya, syutingnya. 3 hari kemudian sebelum ini ditayangkan. Itu konsep filmnya juga aku suka banget tuh. Ada udah kayak apa indie banget. Ya Mas Dandi lah jagonya ya. Betul. Jadi dia kayak ini Fer. Dia jadi kayak dibocorin memang sengaja. Semi reality show jadinya. Iya. Nah setelah yang pengalaman 3 hari menjelang hari H itu kita berpikir tidak pernah kepikiran juga mau buat film lanjutan. Tapi di kepala itu selalu mikir kenapa kita kasih tahu orang juga 3 hari setelah hari H ya. Kepikiran tuh. Harusnya setahun sebelumnya. Nah kita buat yang kemarin kan yang keluar Dirty Vote 2 judulnya O3 kan. Yang cerita setahun setelah pemilihan 4 tahun sebelum pemilu. Jadi kalau kalian nggak ngerti juga 4 tahun yang akan datang, jangan ngomong lagi gitu. Kita sudah buat O3 itu artinya otot, otak, ongkos. Otot kecurangan pemilu, otak kecurangan pemilu dan ongkos kecurangan pemilu. Dari risetnya Pak Ferry yang paling wow. Ibaratnya kalau anak Gen Z apa yang terungkap sampai bikin geleng-geleng gitu. biar ibaratnya Ferry nih ngerti nih. Keterlibatan presiden secara terbuka. Jelas. Kan ada Justip kan? Iya jelas. Saya titip. Ada juga di satu provinsi presiden itu datang 17 kali. Setelah calon-calon
pesaingnya datang. Jadi setelah pesaing nih, baru besok 2 hari atau 3 hari dia datang. 17 kali. 17 kali di 17 tempat. Di satu tempat. Satu tempat? Provinsi. Oh gila banget. Nah, saya Jawa tanya, Tengah ya. Iya benar. karena nggak boleh kalah di sana kan. Iya. Kandang. Ustadz sebutkan di dunia presiden ya, di mana di dunia yang datang di satu daerah 17 kali. Nggak ada sih. Dalam 1 bulan ya. Iya. Jadi saya ingat saya itu hampir 30 hari. 17 kali. Dia pasti alasannya ya saya pulang kampung. Tapi pulang kampungnya terlalu banyak. Dan terus terang aku secara pribadi aku nggak pernah ngomong nama ketika aku bikin konten. Aku orang yang paling pertama mungkin gerah ketika ada hal-hal yang kayak bagiku nggak bener janggal. Dan aku nggak pernah ngomong nama, aku nggak pernah singgung semacam kayak langsung ke orang. Pertama kalinya aku ngomong nama itu ketika kasus MK itu itu benar-benar membuat aku merasa kayak diludahin itu di muka tuh. Iya. Jadi kayak kita goblok banget itu maksudnya. Itu kayak kita sudah dikasih tahu ada orang berbohong tapi publik masih ada yang tidak percaya. Benar. Padahal tuh validitas datanya jelas. Iya. Soal janji bahwa anak-anaknya tidak akan terlibat politik. Benar. Anak-anak sendiri ngomong. Faktanya lalu orang kemudian coba mengingkari fakta. Betul. Dan setelah itu orang-orang nyapunya itu lebih bikin aku merasa agak menjijikkan gitu maksudnya. Nyapunya ada salah satu tokoh politik yang cukup aku kagumi sebelum ini. Dia ngomong gini, ya ini kan adalah kami membuka semua orang anak muda untuk bisa maju dan memimpin negara. Kan ini bagus. Gue bilang, omong kosong banget. Karena kita tahu sudah ngomong soal anak muda itu ya. Jamin setelah putusan itu hanya akan ada 1 anak muda yang maju. Kalau saya ngomong gitu. Saya jamin. Artinya memang ini hanya diperuntukkan untuk 1 orang dengan alasan anak muda. Kan putusan MK ya 90. Lalu keluar putusan Mahkamah Agung 60. Iya, benar. Yang juga membuka kesempatan untuk sang adik maju. Benar. Dan itu kan sebenarnya sudah ngasih tahu orang, sudahlah kalian sudah dikibuli sama orang ini ya. Dikencingi di muka. Ini serius dikencingi di muka. Lu pernah gak sih dikencingi di muka tuh tapi gak bisa apa-apa gitu maksudnya? Aku gak ngerti kalian bahas siapa. Dari tadi gue udah bisik-bisik. Mungkin audiens juga gak ngerti. Cuma satu orang yang dilulusin MK dan jadi wapres. Iya. Yang turunnya tadinya minimal umur segini. Diturunin. Alasannya katanya biar anak muda bisa ikut berkompetisi. Tapi siapa coba kata Pak Ferry kan, saya jamin cuma ada satu orang yang ikut masuk di situ anak muda. Menurut lu siapa? Nah, dan bener cuma 1 orang yang masuk anak muda. Siapa Fer? Nanti kan di PIP ya. Itu bagus. Tapi Pak Ferry sebelumnya aku mau nanya yang dokumentari yang dibikin itu. Dirty Vote. Itu Pak Ferry kenal orang dalam kok bisa tahu detail semua? Informasinya ya? Iya, informasinya dari mana? Memang ada penelitian yang kita lakukan karena kita sudah curiga ya karena berbagai peraturan menjelang pemilu diubah-ubah. Nah, di konsep pemilu sebenarnya ada langgam atau azas atau maksim ya. Dikenal dengan partial principles. Prinsip partial itu kasus lah di Amerika yang kurang lebih isi putusannya dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang tahapan pemilu datang. Dilarang menjelang itu kita jangankan menjelang, di saat tahapan pun kita ubah. Jadi kita curiga nih ada sesuatu yang sedang bergerak. Nah, kan kita pernah punya pengalaman dengan Pak D itu ketika KPK ya. Bilang tidak, ternyata eksekusinya dia lakukan juga. Nah, kita lakukan penelitian. Penelitian itu untuk memastikan dugaan kita beralasan. Nah, memang ditemukan beberapa informasi yang luar biasa ya. Salah satu yang dulu kita takutkan adalah upaya periode ketiga. Itu berjalan tuh, nggak berhenti. Nah, dari sana kita mulai menemukan fakta-fakta solid lainnya ya. Ketemu teman partai bilang, ya kami diminta begini, begitu. Benar. Wah, ini benar nih. Nah, waktu
ingat nggak sebelum segala keributan datang, ada satu peristiwa yang pasti memancing penasaran. Ketika Pak D menikah dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Saya sampai ditelepon oleh sahabat saya, salah satunya Bang Uceng Zainal Arifin Mokhtar itu. Dia bilang, Per, ngapain kita ngurus orang mau nikah, Per? Bang, abang curiga nggak, Bang? Kalau saya curiga karena di undang-undang itu ada emblem Presiden Republik Indonesia yang punya kewenangan memang DPR, tapi setelah diundangkan emblemnya atas nama Presiden Republik Indonesia. Betul. Nah, gitu ya. Di seluruh kepala undang-undang itu. Saya cuma pikir ini kan konflik kepentingan ya. Iya, jelas. Ketua MK-nya adik iparnya, seluruh pengujian undang-undang dia yang ada lambangnya di sana, dia yang tanda tangani kan. Bukannya konflik kepentingan. Saya bilang, Per, kata teman itu ya, nggak usah kita urus perasaan dan pernikahan orang, Bang. Saya curiga pokoknya. Kita telusuri itu semua ada relasinya, dan mulailah kemudian berbagai kasus yang terkait dengan kepentingan Pak D itu lewat di Mahkamah Konstitusi. Unfold akhirnya. Ya. Nah, ujungnya puncaknya yaitu undang-undang pemilu itu. Soal syarat usia 40 tahun yang kemudian membuka kesempatan orang di bawah 40 tahun menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian dipakai hanya oleh sang calon wakil presiden. Anaknya sendiri. Pak D lu tahu siapa kan? Kira-kira tau, gue dibisikin. Memang ada Pak D yang lain. Berarti ada yang ember ya mulutnya. Kamu sebaik apa sih orangnya? Sampai isu-isu politik nggak terlalu. Dia sangat baik dia. Masalah hati pure banget dia. Pure banget. Jamin baik banget dia. Kalau ada yang ember gitu ya mulutnya ya. Ini kan riset kayak gini dari publik kan. Jadi betul logikanya saya dapat. Ada orang yang menyampaikan rahasia-rahasia. Yes, ada beberapa mereka katakan ini akan seperti ini. Ini akan berjalan seperti kami dipaksa ini itu ya. Tapi kan kami tidak bisa pakai data itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti akan dipidana. Oleh karena itu yang kami cari dan pilih untuk film adalah data open source. Ini logikanya apa? Ini apa? Dapat videonya nggak kita yang beginian? Jadi contohnya gini, misalnya Fer, contoh ya, misal kalau aku misalnya tiba-tiba menikah sama misalnya ketua MK misalnya. Itu agak berbahaya bagi istri. Itu agak berbahaya bagi istri. Contohnya. Tapi kan orang nggak bisa ngomong bahwa aku lagi pengen untuk meluluskan kasus tertentu kan. Karena itu kan dugaan namanya. Nah itu nggak boleh diangkat ke publik. Tapi pernikahanku itu adalah fakta. Nah itu yang bisa diangkat ke publik gitu maksudnya. Kalau connecting the dots, akhirnya kita serahin pada orang. Nih faktanya ya, Felix punya masalah dengan MK. Harusnya dia masuk penjara nih. Tapi gara-gara dia misalnya nikah sama ketua MK, dia jadi gak masuk penjara. Silahkan Anda putuskan sendiri. Nah, itu maksudnya. Tapi ya wajar lah. Sebenarnya dia kan tongkrongan ini itu nggak dialamin pas pemilu kemarin. Itu masih awal-awal, masih awal gitu loh. Kalau sekarang sebenarnya lu udah aware. Contoh bagus sekali ya. Aku bisa kasih contoh data mana yang kami tidak jadi keluarkan. Sebut nama aja. Jangan. Itu bahaya. Itu bahaya. Nanti grade pip terus saja. Ada penelitian menjelang pemilu, bahkan 1 tahun lebih sebelum pemilu, komposisi Kapolda, Kapolres itu sudah diatur. Dari perpindahan, kita bisa tahu dengan sejarah mereka ya. Ini relasinya kepada siapa? Geng tertentu. Temuan kami keterkaitan perpindahan itu adalah ke Pak D satu dan ke Polri satu. Itu kan ditampilin di Dirty Vote kan? Tidak semuanya. Oh tidak semuanya. Harusnya ada peta ini orang siapa dekat dengan siapa. Yang ditampilin cuma data open source yang pasti. Misalnya orang ini dulu pernah menjadi ajudannya, tapi yang relasi yang lain tidak. Meskipun kami sudah dapat sebagian besar telegram rahasia Polri ketika perpindahan jabatan. Ajib. Nah itu tidak
Karena pasti itu akan dipertanyakan di mana dapat dan bagaimana. Kok kalian bisa dapat? Walaupun telegram Kapolri ya, itu kan kayak rahasia yang disebarkan ya. Iya, betul. Berarti Pak D itu kayak nggak punya sahabat sejati ya, kayak semua temennya ember semua. Juga dong. Itu poin bagus. Iya sih. Itu poin bagus. Aku lupa siapa yang ngomong di politik tidak ada teman dan tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah Kepentingan kepentingan abadi. Ya ampun. Itu siapa ya aku lupa tuh. Ya. Jadi yang Pak D ini kan Iya. Iya, lu tahu Semua udah tahu. Semua udah tahu. itu nikah sama siapa? Aku tadi nggak mudah. Bukan. Adiknya. Oh, nikah sama adiknya. Adiknya sudah menjanda adiknya. karena suaminya meninggal. Ya. Oke. Akhirnya Nah, nikah. Ketua MK juga istrinya meninggal. Mm-mm. Nikah. Iya. Yang ketua MK bangga loh waktu makan durian itu. Iya. Jadi lu bisa bayangin ya. Lu tahu kata nepotisme? Iya. Nepotisme itu berasal dari kata nephew. Nephew artinya Ponakan. ponakan, nephew. Nah, berarti nepotisme itu adalah sebuah gerakan untuk memfavoritkan ponakan. Tapi mungkin aja mereka cinta. Oh iya. Memang cinta sama orang memang cinta. Iya. Tapi kebanyakan orang di politik kalau cinta. Di konsep bernegara, Cinta itu tidak bukan jadi ini. menolak kebenaran cintanya, tapi potensi relasi konflik kepentingannya. Oh, Kita punya undang-undang lama tuh. Iya. Oh, berarti nggak boleh. Oh, wow. Jadi gini, Ya, kalau boleh lu dong. mencintai orang bukan berarti lu harus menyakiti orang lain atau harus menyakiti orang itu. Iya. Jadi Atau itu bedanya. Fer, pasangan kalau saling cinta bukan berarti mereka pasti jadi orang benar. Itu dua hal yang beda tuh. Cinta apa sama yang mereka lakukan pasangan setelahnya udah beda. Cinta mah ya cinta aja. Iya. Atau gini deh, yang Feren ngikutin karena lagi kita obrolin tongkrongan kita karena ada Apa? 2 kasus. Satu di Suara Rakyat ya. Itu iya. waktu pas ngebahas perang Iran. Itu karena Feren suka Gua nonton nggak terus peduli scroll. perasaan lu. Gua sih sebut nama nggak apa-apa. Iya. Itu yang sama Griwido. enggak langsung aja sama Abu Janda. Ada tuh. Ada Udah disamain. Pak Ferry juga. Kan ini sebut nama objektif gue gak jelekin. Enggak. Terus yang kedua Andri Yunus itu yang lagi hot banget belakangan ini. setelahnya. Lu tau kan yang itu? Iya, yang disiram air keras. Ya lu nonton videonya gak? Iya. Lebih pinter lu daripada Menteri HAM. Menteri HAM. Berarti Itu paham penghinaan hamnya buat umur Menteri 4 HAM tahun kayaknya. dong. 4,5 tahun ya. Beliau kan 5, ini 4,5 nih. Benar. Mau yang mana dulu Fer? Tapi banyak banget aku gini ya, aku tuh serius susah banget untuk benar-benar diem di saat ini. Susah banget serius. Karena gini loh maksudnya. Kalau beberapa tahun yang lalu ya, sebelum lu jawab ya Fer ya, beberapa tahun yang lalu aku menemukan bahwa orang masih merasa perlu untuk menyembunyikan kejahatan. Sekarang itu ya, aduh ampun deh. Terang-terangan aja jahatnya. Terang-terangan aja maksudnya. Contoh misalnya kan ditanya misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang penyiraman air keras? Ujung-ujungnya air panas. Makanya gue bilang lu lebih pintar. Respon pertamanya itu bagus banget sih. Sudah saya kecam katanya. Wow. Bagus Pak. Jadi Emang tidak harus boleh. kecam. Emang kita kecam Iya. benar. Iya, Jadi ngerti tidak ya? boleh untuk menyiram air panas. Kita harus lebih literal. Jadi intinya kejadian nih, terus dibahas sama Menteri HAM. Iya. Dia bilang itu air panas. Iya. Oh, tetap Satu. sama-sama sakit dong air panas. Iya, benar. Beda ya. Satu cuma kayak au, satu tuh meleleh. Ingat Ferry Irwandi bilang kalau air keras tuh lu siram ke tembok. Iya sih. Gitu. Air panas kan nggak segitunya kan ya panas. Iya. Jadi ini sama-sama panas tapi luka bakarnya levelnya beda. Ngeri. Iya. Lu Iya. pernah lihat novel Baswedan Iya. yang kehilangan matanya dia satu? Itu Atau itu polisi loh. yang congkel. Bukan. Sebentar, ini dugaan apa beneran? Bukan, novel Baswedannya Iya, polisi. novel Baswedannya. Oh iya. Novel Baswedannya polisi loh. Lu bayangin polisi aja bisa disiram. Itu Ada itu pemain KPK ya. KPK. Ada Mantan pemain polisi ya. bola Malaysia disiram air keras. Sekarang main bola mukanya Aduh. kayak itu. Iya. Lu cari aja ada. Tapi Mukanya kayak cair gitu. air keras tuh memang dijual legal ya? Enggak. Harusnya tidak legal. Legal. Tapi memang tidak ada kedisiplinan dalam industri itu ya. Asam format namanya. Karena memang ada industri kayak tanaman karet Iya. kan selalu menggunakan Asam format untuk melarutin. Nah, informasinya beda air kerasnya Mas Novel dengan air kerasnya Andri. Oh. Mas Novel jenisnya basah,
punya kecenderungan merusak mata. Oh gitu. Jadi memang ditargetkan untuk mata ya. Yang disiram juga muka sama gitu ya. Sementara Andri Yunus sifatnya asam, yang merusak kulit, menghancurkan kulit. Oh, berarti yang air keras yang satu lagi yang basa ekstrim, satunya asam ekstrim. Ya. Tapi tetap kalau kena mata kan korosif. akan korosif ya. Tetapi targetnya mungkin lebih dari Mas Novel karena itu mati. Andri ditargetkan mungkin mati. Kalau di Palembang biasa memang begitu. Palembang, Jambi, Bengkulu. Iya. Tapi itu kenapa ya? Gue emang sengaja belum baca detail newsnya gitu. Itu lagi balik dari podcast beliau kan ya? Atau jadi backgroundnya Andri untuk 2 institusi hijau dan coklat melakukan penelitian dan upaya advokasi bagaimana 2 institusi ini sesuai dengan kehendak konstitusi. Tugas 2 institusi itu kan cuma satu ngurus keamanan, satu ngurus pertahanan. Tidak ada tugas lain. Satu luar, satu dalam. Satu luar, satu dalam, betul sekali. Makasih bahasanya. Nah, cuman itu tidak ada ke ruang sipil yang lain. Betul. Karena tidak boleh mereka bersentuhan dengan ruang sipil. Satu dilatih untuk membunuh. Satu dilatih untuk melindungi keamanan tapi pakai pistol. Mereka juga sipil sebenarnya tapi dipersenjatai. Nah, namanya punya kekuasaan ya, namanya pistol, senjata ya potensial menyimpang. Jadi dilarang persentuhan itu. Andri melakukan penelitian agar mereka tidak masuk ke ruang sipil, tidak ada bisnis mereka di tempat lain dan segala macam. Jadi Andri termasuk orang yang secara gigih mau mengembalikan amanat konstitusi itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, mungkin karena faktor itulah ya, Andri kemudian disasar dan dugaannya besar ada keterkaitan dengan penelitian itu. Kalau enggak apa lagi? Masa randomly? Ada yang iseng gitu ya, tapi terencana gitu. Nggak mungkin sih. Sebenarnya kalau ditilik ya Ustadz, teman-teman kalau mau lihat, itu lokasi kan banyak CCTV. Benar. Dugaan kami, Andri itu kan sedang keliling ya, YouTube termasuk di LBHI. Nah, kalau teman-teman pernah ke gedungnya LBHI di Imam Bonjol, itu kalau malam di pintu depan itu diplang, ditutup. Jadi punya kecenderungan kita semua kalau malam itu lewat pintu belakang, jalan belakang. Dan itu gelap dan tidak ada CCTV. Oh, kenapa nggak di situ? Nah, pertanyaan itu kan tempat paling cocok tuh karena di belakang itu juga ada mesh kontras. Jadi Andri dari LBH itu bakal balik ke mesh kontras. Tapi tiba-tiba Andri kepikiran ngisi bensin motor. Gila. Jadi bayangkan kalau Andri langsung pulang. Nggak ada yang tahu, nggak ada bukti. Oh, berarti itu divert rencananya. Tiba-tiba dia muter dan akhirnya dieksekusi di tempat yang bahkan banyak CCTV. Artinya Andri memang harus dieksekusi malam itu juga. Iya, betul, divert. Jadi ada urgensinya dong di malam itu. Apa dia udah mulai dekat atau gimana? Aku nggak tahu sih. Apakah ada penelitian yang harus diumumkan, aku nggak tahu. Tapi kan penelitian yang super sensitif sudah diumumkan Andri. Andri sudah menjelaskan berbagai isu soal yang berkaitan dengan 2 lembaga itu. Kalau aku melihat sih supaya kapok sih. Jadi supaya yang lain kapok. Karena aku melihat gini ya. Jujur aku nggak pernah menemukan kecuali baru-baru ini. Yang paling menurutku ya, yang paling overacting menurutku ya, itu pembungkaman ketika aktivis 17+8. Itu menurutku ekstrim. Agustus sih. Ya Agustus. Nah, contoh beberapa influencer yang bahkan mereka tuh sebenarnya dalam tanda kutip ya, sebenarnya nggak punya bahaya seperti ini gitu maksudnya, tapi udah kayak dilemparin telur, terus kemudian kayak dikasih bangke, dilemparin mobil dan segala macam. Menurutku itu cukup aneh sih menurutku. Hampir 1000 aktivis di seluruh Indonesia ditangkap hanya karena menyuarakan pendapat. Betul, aneh terutama banget. Di 4 daerah setahuku ya, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Semarang. Bandung. Bandung dan Semarang. Apa yang jadi analisanya Pak Ferry? Kayak mereka lebih berusaha membungkam kah? Kayak ada perubahan power struggle-nya atau gimana gitu? Ya
tipikal pimpinan seperti itu kan banyak contohnya. Betul. Ya. Donald Trump juga begitu ya. Benar, Donald Trump sangat Persis kasar lah, sekali. Persis lah, orang yang berbeda pandangan tiba-tiba ada ICE dan segala Malah macam. parlemen diancam sama dia. Malah anggota Senat ya. Iya, yang anggota Senat. Muslim itu yang kasar sekali. Benar, Ya. Ilhan Omar. Ya. Nah, gaya seperti itu cenderung dilakukan oleh pemimpin otoriter. Iya. Jadi membungkam orang yang berbeda pandangan karena aktivis-aktivis ini menyuarakan banyak hal dan mereka salah satu simpul aksi yang kemudian bisa mengerahkan massa dan itu juga bisa dirasakan belakangan itu akan diulang karena ada pernyataan para pengkritik ngeri banget, ngeri banget akan ditertibkan, ngeri banget, serius. Nah, dan pernah nggak dengar pasca Andri, pasca ngomong ditertibkan, presiden mengutuk keras langsung perbuatan. Ya, aku sampai sekarang masih menunggu presiden ngomong selamat Ramadan sih. Belum juga soalnya. Belum juga ya. Waduh. Padahal sudah mau berakhir sih Ramadan kita. Iya. Padahal kan dari dulu kan senantiasa mengucapkan selamat Ramadan ya. Berarti Bang Ferry, ini saya kalau melihat tadi dibilang Bang Andri kemungkinan dia memang ingin dimatikan malam itu, saya jadi ingat. Saya ini kan cukup melek politik Thailand ya. Dulu saya pernah ngobrol sama teman saya yang aktif di sana. Kita bilangnya gini, itu sekitar tahun 2022. Tapi untungnya kita di Indonesia separah-parahnya kita di sini kita nggak kayak Thailand. Bener. Di Thailand tuh aktif-aktif yang udah diculik, tahu-tahu ngambang di got Sungai Mekong, bener. dikarungin, terus pas dibuka udah patah segala macem. Terus kita dulu ngerasa jauh dari situ nih. Tapi setelah Bang Ferry bilang tadi udah mau dimatikan segala macam, terus aktivis kan memang ada kata-kata akan ditertibkan segala macam. Kok angkatan berapa sih? Apa? Angkatan tahun lahirnya 88. Oh, tua. Harusnya tahu ya. Tapi sebenarnya gini, parent pasti nggak tahu. Tapi sebenarnya yang kayak gini-gini, ini sudah merupakan sesuatu yang umum dirasain orang ketika Orde Baru. Iya, itu. Ya. Nanti Fer makin lama makin jauh politik ini. Ini maksudnya itu. Dulu kita udah kan kayak udah lepas dari situ ya. Makanya kita bersyukur di situ. Tiba-tiba kok ini mendekat lagi. Dulu orang nggak akan berani, Fer, ngomong pemerintah tuh gini nggak akan berani. Iya. Pokoknya sekali dia ngeritik presiden misalnya, itu pasti hilang besoknya. Ini waktu masa Soeharto itu ya. Iya. Tapi kalau kita runut berlahan-lahan ya. Kalau pembunuhan aktivis atau orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu hilang, dibunuh, diculik dan segala macam, rangkaiannya mungkin tidak sebesar saat ini, sampai hampir 1000-an orang itu. Tapi kalau kita run 10 tahun belakangan ya, ada aktivis lingkungan dipotong jarinya, ada aktivis lingkungan yang dibakar sama keluarganya, ada wartawan yang dibakar. Sebenarnya kalau teman-teman di daerah ada peristiwa itu satu-satu tumbuh di beberapa daerah, dan itu mengindikasikan memang kita menuju ke arah yang dirimu ceritakan. Tapi ada beda besar antara Thailand dengan kita ya, selain pasal lese-maese itu ya. Besarnya adalah kebiasaan militer kudeta. Benar. Kita tidak punya tradisi itu karena satu, militer kita itu punya kecenderungan dekat dengan publik, terlalu dekat dengan rakyat. Jadi mereka juga tidak punya keinginan untuk mencoba melakukan kudeta. Tapi siapa yang tahu ke depannya ya, karena melihat tetangga-tetangga sebelah yang sudah mulai menikmati keberhasilan kudeta itu. Tapi mudah-mudahan tidak. Namun untuk jadi otoriter sebenarnya sudah terjadi. Kalau menurutku ya. Kalau orang Indonesia tuh karakternya katanya karakter Jawa. Kalau karakter Jawa itu menusuk dengan senyuman. Itu kan yang sebelum sekarang Jawa. Kan sekarang juga Jawa. Jadi Indonesia itu udah bukan demokrasi ya Pak Ferry? Tapi pertanyaannya lumayan bagus. Even menurutku belum sampai demokrasi. Sebelum demokrasi ini apa? Kalau tadi berdasarkan kita pernah bahas pas sama Ferry yang lain. Kenapa Ferry? Kenapa semua Ferry bermasalah ya? Atau semua depannya V bermasalah? FF ya. Jadi kita pernah bahas Felix Bang juga. tentang Prabowo. Disebut Felix, Ferry, Prabowo.
Semuanya ya. Permadi. Ini disebut. Gila sih. Obrolan di bulan puasa kalau sama Ferry selalu bikin pusing aja. Tapi ya nggak apa-apa. Pusing itu kan menjadi bagian daripada sebuah cara untuk berkembang. Stres yang dibutuhkan. Benar. Dan apalagi yang sekarang kan kalau kita misalnya pusing, itu kan kita juga sudah punya proris. Nah, Proris kaplet. Apalagi kalau kepalanya nyut-nyutan ya. Bisa Belum ya, biasa irama tuh kita setelah. kan bisa ngubah menyut menjadi lanjut. kan udah tuh. Lu mau muternya langsung nih. Biasa terakhir loh kita loh. Main rima terakhir Emang gitu kalau biasa. misalnya lagi pusing terus gua minum satu, efeknya berapa lama? Bisa 15 sampai 30 menit. Langsung nyut-nyutan hilang dari kepala Anda. Penyakitnya bukan cuma pusing pembicaraan kan, apa aja dia bisa? Iya, kan? dia tuh bisa sakit gigi, nyeri mantap. sendi, nyeri haid, demam, sakit kepala. Ya. Tuh, Tapi triple kalau- action. Dan kalau orang mau beli di mana? Bisa di apotik, warung dan minimarket terdekat. Nah, tapi lu harus ajari, lu harus kasih tahu nih. Pertama, lihat ini Proris kaplet ibuprofen. Oh iya, Proris kaplet Dia tuh bisa ibuprofen. nyeri sama radang. Kalau yang paracetamol itu enggak. Jadi kalau paracetamol Gua baca itu lagi, cuma gua baca menurunkan berat badan, menurunkan Panas. suhu. Ya, panas doang. Kalau nyeri sama radang Iya. bisa. Oh, jadi sebenarnya ini ketika lu makan itu juga tidak hanya turun temperaturnya, kalau panasnya, tapi juga bisa meredakan radangnya. Oh iya, apalagi kalau sakit panas itu kan nggak bisa tuh. Iya benar-benar. Apalagi kalau sakit panas kan pasti juga Radang gusi, iya, nggak enak banget. tenggorokan, tenggorokan radang. sih yang paling gak enak. Ya kenapa lu buka, lu mau makan? Iya, bentuknya mini. Lu lagi nyut ya? Iya. Gak denger obrolannya nyut banget ya. Iya, lu denger obrolan ini nyut ya? Iya. Habis itu lu minum jadi? Lanjut. Habis itu makan? Jukut. Nah, Habis setelah itu? itu masalah-masalah bisa menyusut. Iya. Ayo semua masalah gue sambut. Pikiran tenang, tinggal isi perut. Minum Proris ibuprofen, semua jadi lanjut. Nah, jadi kalau udah mau beli, lu harus ada passwordnya. Iya, nanti ngomong ke kasir warung, minimarket. Bilangnya gimana? Proris please Nah, gitu. Nanti Proris, kurang please. imut. nggak bisa kan, nggak boleh Kurang dalam panjang. Islam. Oh iya, nggak boleh. Bagus loh. Ingatnya itu lagi. Ingatnya itu Enggak, loh. kata si Raymond kurang imut ngomongnya. Enggak kan nggak boleh dalam Islam. Luar biasa. Hebat loh dia. Ini baru. Ya udah kalau gitu, Proris please. Kamu aja yang cute. Enggak, lu berarti dibasin aja. Proris please. Proris, Lu gitu. Coba dibasin sih gimana suara lu? Coba Suara lu suara paling manly lu. Nggak bisa. Coba. Nggak bisa. Proris please. Nggak, direndahin. Proris. Coba segitu. Proris. Mukanya Raymond ini nyebelin banget ya. Proris please. Lanjut. Dah, lanjut. Kita udah menyelesaikan nyut, jadi kita lanjut. Oke, Yuk. kita lanjut. Kita kemarin ngobrolin tentang government cycle-nya plebeius. Yang tentang dari tirani sampai ke demokrasi. Siklus Polybius ya. Siklus Polybius. Jadi menurutku bahkan belum sampai demokrasi. Jadi kayak masih di Transisi ya. tirani atau oligarki. Itu kayak diktator gitu ya? Kalau tirani itu Tirani dictatorship. satu punya kuasa semua, oligarki kroni-kroninya yang punya Oligarki itu kuasa. rules by few. Ya. Jadi dia dikendalikan oleh kalau Beberapa rules orang. by one kan tirani. Iya. Kalau rules by few itu oligarki. View itu maksudnya Beberapa. segelintir. Ya paling sekarang udah di 1% katanya Iya. kan. Ya, maksudnya 1%. keluarga presiden gitu. Ya, mirip-mirip Bisa. lah. Mirip-mirip lah. Bisa. Atau enggak backingannya, keluarga naganya. tertentu lah. Oh, zaman Soeharto tuh apa? Keluarga cendana. Iya kan? Berarti oligarki. Mungkin oligarki. Garki, bukan geraki. Garki. Oh, terus Indonesia ngeklaim dirinya demokrasi Nggak ada berdasarkan klaim. apa? Ini kan dari perspektif kan. Kan secara negara resminya ya kita demokrasi. Iya, Amerika juga championship of democracy. Ya. Singapura tuh apa sih? Demokrasi kan? Ya, Oh, Singapura Mixed juga. government demokrasi ya. Iya, demokrasi tapi
Iya, rasa, kenapa beda. mereka nge-brand demokrasi padahal aslinya enggak ya? Nah. Maksudnya ya udah jujur aja demokrasi nggak sih? brandingnya keren buat rakyat. Demokrasi itu kan cita-cita. Iya. Oh cita-cita, manifesting Harapannya, gitu ya. Jadi demokrasi itu cita-cita. Apa yang terbaik dari Kelakuannya. Oh gitu. Iya, iya. Jadi pengen supaya negara lain kalau ngeliat kita, ih baik ya demokrasi ya Nah. gitu ya. Iya. Jadi branding itu penting. Ada yang brandingnya Dewan Perdamaian. Kan itu branding, cita-cita. Cita-cita. Dia Manifesting. gak ngerti Dewan Perdamaian, ngerti gak? Enggak. BOP. Oh BOP. Board of Peace. Board Bahasa of Indonesia kan Peace. Dewan Perdamaian. Branding tuh Tapi keren dengar tuh. mereka aja seru ya. serius. Kita bukan di pinggir jurang lagi. Agak mundur dikit kita. Iya. Ya udah ngerti belum kasusnya Andri Yunus? Iya, lebih Tapi- ke nanya sekarang berarti Indonesia udah nggak demokrasi ya benernya. Nah, itu Bu ya udah boleh Ya, bertanya itu boleh. Ya kalau mau bilang semakin jauh dari demokrasi ya ketika ya peristiwa Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena terlalu terbuka, Iya. kecurangan itu dipertontonkan. Jadi kayaknya tidak ada ruang ya sebenarnya di politik itu ya pasti punya kepentingan kan. Ya. Iya. Mereka pasti mau menjalankan kepentingannya dengan berbagai cara. Nah, boleh saja berpolitik memperjuangkan kepentingan, tapi kan ada pagar-pagarnya. Etikanya. Etika lah, etika dan moral. Pagarnya itu ya konstitusi, Iya. etika dan segala macam itu semua ditabrak. Hmm. Etika itu kan konstitusi tapi tidak tertulis sebenarnya. Iya. Benar. Nah, itu yang ditabrak. Nah, begitu Iya. itu ditabrak ya sudah tidak demokrasi. Sudah jauh dari harapan demokrasi sebenarnya. Udah, sabar lu kasus MK tahu kan? Yang pernikahan itu kan. Bukan. Enggak gini deh, sebelum demokrasi supaya yang lain juga tahu ya. Menurut lu demokrasi itu apa sih? Apa yang menggambarkan kalau demokrasi itu ideal menurut lu misalnya? Kebebasan berpendapat mungkin ya. Nah, Oke, belum salah tentu satunya. menurutku. Pemilu Salah itu kan satunya. juga salah satu demokrasi nggak sih? Enggak. Oh pemilu itu bukan demokrasi. Demokrasi jadi enggak selalu. Jadi Pengejawantahan. iya, pengejawantan demokrasi iya, tapi bukan dasar daripada demokrasi. Oh dasarnya. Dasar itu adalah keterlibatan rakyat secara penuh itu demokrasi. Iya. Menurut sistem sekarang kan demos Iya, dan kratos kan. Ya, ya. Nah, jadi contoh misalnya ya dalam demokrasi misalnya di sistem politik sekarang ada namanya trias politika. Bahwasanya tadi Bang Ferry bilang power tuh jangan di satu orang. Jadi dibagi-bagi. Ada misalnya Biar oke adil. kamu cuma punya power untuk bikin aturan ya. Kamu punya power untuk melaksanakan aturan ya. Karena kalau kamu bikin dan kamu melaksanakan konflik kepentingan katanya Bang Ferry tadi. Berarti dibagi ya, jangan ya sama-sama. Iya. Kamu bikin aturan, kamu pelaksana aturan. Nah, Kamu kamu menegakkan. adalah satu Penegak. lagi eksekusi aturan atau penjaga aturan lah gampangnya begitu. Nah, sekarang tiga-tiganya di satu orang. Berarti gitulah. Demokrasi pun sebenarnya ada Tahapan. pengerusakan makna, apa istilah yang paling Pergeseran makna. pergeseran makna ya. pergeseran makna. Karena sebenarnya kan kalau menurut Aristoteles kan itu bentuk form pemerintahan paling buruk ya. Iya, Iya. Benar. Karena nggak mungkin orang banyak memerintah. benar. Yang punya kedaulatan tidak boleh diberikan. Kan sebenarnya demokrasi itu yang kita jalankan ini adalah bentuk republikan. Jadi kuasa publik tetapi diwakilkan kan. Iya. Iya. Res publikan kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian zamannya Abraham Lincoln tersesat lah gitu ya. Pergantian maknanya dengan istilah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu ya. Jadi seolah-olah penyelenggaraan pemerintahan langsung diserahkan ke rakyat. Padahal kita representatif sebenarnya. Jadi makanya kita sebut negara kesatuan republik. Jadi demokrasi kita itu sebenarnya ada republikanisme ya. Nah, cuman ya tadi kan cerita siklus Polybius ya. Bahkan untuk orang yang merepresentasikan kita pun terjadi penyimpangan. Benar. Nah, penyimpangan terbesar ya ketika kita punya tradisi tidak komitmen dengan konstitusi kita. Komitmen kita itu misalnya dalam pemilu ya. Kalau kelompok sebelah sini adalah calon presiden A, calon presiden B, partai-partainya juga di sana. Iya. Lalu kalau kalah ya udah pisah, kita Iya, saling iya. kontrol ya, saling Ternyata, mengendalikan. benar. Tapi kan kita Koalisi. apapun polanya setelah pemilu semua balik ke kekuasaan yang memenangkan pemilu, betul. ditarik begitu ya. Mau pemilihan legislatifnya pisah, tidak Iya. dipisah, digabung juga melakukan itu. Nah, itu yang akhirnya tidak ada alat
kendali. BOP, ART itu gambaran kerusakan demokrasi kita. Harusnya DPR kan mengawasi itu. Ternyata tidak dilakukan. Pasal 11 Undang-Undang Dasar itu kan bilang harus melalui persetujuan DPR. Jadi presiden merasa ngapain juga butuh persetujuan DPR, partai saya semua. Dan koalisi tunggal begitu ya. Nah akhirnya ya rusaklah. Apa yang sudah dipagari oleh konstitusi dilabrak, diabaikan. Nah di titik itu kembali ke cerita bahwa ada ruang yang tidak boleh terjadi dalam form negara apapun, yaitu terlalu besarnya kekuasaan itu menumpuk. Mau dia monarki konstitusional, mau mix, mau parlementer, apapun, mau presidensial, nggak boleh dia menumpuk di satu orang. Dan kita terjadi kan nggak ada alat kendali lagi yang lain, nggak ada check and balances. Padahal teorinya dan tidak terbantahkan dari dulu, mau sistem Islam maupun sistem yang lain, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau sudah kekuasaan itu pasti cenderung menyimpang kan, sehingga diperlukan alat kendalinya namanya konstitusi dan undang-undang. Tapi kalau sudah absolute power, pasti dan pasti katanya, pasti dan pasti menyimpang. Sekarang absolut belum absolut sekarang 100, gue rasa belum 100% menurut gue absolut. Emang lagi nggak ada terjadi internal konflik. BOP kan harus persetujuan tidak dilakukan. ART kan harus persetujuan tidak dilakukan. Pulang pun harus minta pengesahan. Ternyata tidak dilakukan. Menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional, BOP, ART itu setelah disepakati pulang dilaporkan dan minta pengesahan. Pergi minta persetujuan, pulang minta pengesahan. Dilakukan nggak dilakukan. Skip semua tuh. Yang paling gampang tadi bro, power itu kan ada 3 representasi power di dalam demokrasi kan, yudikatif, eksekutif dan legislatif. Tiga-tiganya tuh punya satu kelompok. Gue lebih, yang gue tahu emang internal power konfliknya udah beres. Belum, nggak ada tarik-tarikan. Beres sih ya kalau persaingan internal itu pasti selalu ada. Selalu ada kan. Tetapi kan yang kita harapkan sebagai pemimpin, presiden itu kan bedanya dengan yang lain kan dia menumpuk kekuasaan di dirinya. Sentral kekuasaan itu ada di dia. Dia baik dia kepala negara maupun kepala pemerintahan. Jadi sifatnya seremonialnya dia, sifatnya administrasi juga dia. Kalau negara lain kan bisa dipisahkan di parlementer gitu. Makanya disebut presidensial karena kekuasaan itu kuat di presiden. Gitu ya. Harusnya presiden mampu mengendalikan itu. Saya itu kayak Obama ngomong ditawarin jabatan ketiga. Saya kalau konstitusi tidak bilang begitu, saya masih mikir keluarga saya minta saya tidak lagi melanjut. Dia masih mikir aturan konstitusi. Nah, kalau ada presiden mengabaikan aturan konstitusi, ya dia sudah melabrak konstitusi, dia sudah merusak model kekuasaan. Kalau hak prerogatif tuh sejauh apa sih bisa di hak prerogatif hanya untuk hal-hal tertentu. Misalnya kabinet. Kabinet itu kan karena dia cabang kekuasaan dia. Boleh preferensi. Dia terserah siapa. Dia masa buat tim, kalau kita buat tim sepak bola ya terserah kita dong siapa yang masuk tim sepak bola kita. Walaupun konsekuensi dari tim itu adalah buruk performance atau tidak kan gitu ya. Termasuk mengeluarkan kan. Memilih mengeluarkan semua anggota itu kan. Kalau dirimu punya tim sepak bola, tim itu ya dirimu yang gitu, mengendalikan, apalagi sumber dananya dari dirimu dan segala macam. Tapi udah sebatas itu. Ya untuk kabinet prerogatif. Jadi ada beberapa hal yang memang dibatasi. Hak prerogatif itu sebenarnya hak raja itu, yang kemudian ya jadi budaya juga dalam sistem presidensial. Ketika di Amerika kan mereka juga bingung kan. Contohnya Inggris, tapi apa ya modelnya, ya udah sebagian konsep itu diambil. Dan menurutku sih ya sama kayak contoh kayak gini ya, MU menunjuk Amorim misalnya. Amorim kan kemarin ya. Amorim terserah dia dong mau ngambil pemain siapa aja. Tapi kalau misalnya tadi performance-nya nggak bagus, Onana terserah. Cuman kalau performance-nya udah jelek, publik pasti akan menuntut. Betul. Karena prerogatif itu miliknya presiden, tapi hak pengawasan itu milik seluruh rakyat. Balik lagi karena kan tadi sebenarnya dalam sistem presidensial, presiden itu adalah sebenarnya bawahannya rakyat.
Wah, keren-keren juga orang-orang ini. Tapi emang Amorim pernah bilang fans MU yang ngeritik saya mau saya tertibkan. Nah, Amorim cuma bilang aja yang ngeritik saya pasti adalah antek-antek asing. Amorim ngomong gitu aja. Ada jersey. Ada jersey. Iya. Pasti Anda fans Chelsea ya atau fansnya City gitu. Menyeramkan ya. Tapi kalau dari awal aku udah openly stated bahwasanya aku nggak pro demokrasi sih. Artinya dari awal kan Socrates kan ngomong gitu kan. Makanya Aristoteles kan muridnya. Dia kan bilang bahwasanya ya seperti yang Socrates bilang, demokrasi nggak akan bakal bisa menghasilkan pemimpin yang bagus. Iya. Pemimpin populer iya, tapi nggak akan bagus. Makanya kemarin ada penelitian kan, balik lagi ya. Ini data ya. Rakyat Indonesia yang S1, S2, S3 itu di bawah 6%. S1, S2, S3. Jadi bayangin ya, di bawah 6%. Makanya ketika misalnya lagi kampanye, jualan selalu nggak mungkin sesuatu yang bersifat edukatif. Iya. Jadi problematika terbesarnya menurut saya ya Ustaz. Semua sistem itu punya kesinambungan ya. Dia mata rantai yang tidak terpisah. Sulit berharap kepada demokrasi yang republikanisme itu bisa jadi baik kalau keterkaitannya juga tidak benar. Benar. Salah satu poin paling sentral adalah partai politik. Itu dia. Kita itu, saya sering ngulangin ya, kita itu nggak punya partai sebenarnya. Iya, benar. Yang kita punya itu adalah perusahaan keluarga diberi nama partai. Benar banget. Iya, benar. Karena kan begitu ketua umumnya mau pensiun kan diwariskan ke anaknya kan. Benar. Nah itu bukan model partai itu. Jadi partai di Indonesia itu bahkan masih jauh dari konsep partai sesungguhnya. Iya. Ya ada 1-2 yang mendekati ya, tetapi kalau dibilang partai yang sebagaimana dirancang, ya enggak. Kan partai kita slogannya sama semua. Iya. Saya tuh termasuk yang pingin sekali kayak ada partai hijau gitu ya. Jadi Pandawara diangkat jadi partai. Semacam dutanya lah gitu ya. Jadi ada kekhasan partai masing-masing. Nah gitu Indonesia. Jadi nggak semua suaranya sama. Dan jadi, bahkan ada partai yang bilangnya bahwasanya kami beda dengan yang lain karena kami muncul dari rakyat, ujung-ujungnya sama juga. Malah diambil sama anak orang lain. Iya. Saya masih kuat. Ya, saya masih kuat itu. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Emang tugas partai sesungguhnya apa? Ada 4 minimal. Nah ini yang tadi Bang Ferry bilang nggak terjadi. Coba lu cek satu-satu ya. Pertama fungsi edukasi. Menurut lu partai-partai sekarang mengedukasi orang nggak? Aku nggak pernah ngikutin. Nah, contoh misalnya kayak dia ngasih tahu kepada orang misalnya, yang kayak gini-gini nggak boleh loh, gitu misalnya. Ini politik tuh makanya contoh ya, kita termasuk yang tidak terdidik dalam politik itu adalah hasil karena partai nggak pernah didik kita. Makanya Indonesia tuh tidak terdidik secara politik. Jadi secara politically blind. Mendidik negatif ada Ustaz. Terima aja uangnya. Bikin flash mob, bikin kaos, itu mendidik negatif. Dan ternyata tuh nggak ada pada tugas partai untuk bagi-bagi kaos tuh nggak ada. Itu pertama adalah edukasi. Yang kedua agregasi. Tadi dia mengumpulkan orang-orang berdasarkan jenis kegiatan atau jenis ideanya. Misalnya tuh kayak partai hijau, misalnya kayak Pandawara, ini bahaya loh kalau lingkungan kayak gini. Ini bahaya loh kalau ada korupsi. Nah ini adalah agregasi, dia ngumpulin massa. Yang ketiga adalah fungsi untuk advokasi. Dia punya satu hal yang dia perjuangkan. Nah dan yang berikutnya adalah fungsi legislasi. Legislasi itu kayak apa ya? Legislasi itu bikin aturan. Ada 5 berarti artikulasi. Jadi dia kayak menjadi penyambung lidahnya rakyat. Saya selalu bangga kalau ada publik yang baca undang-undang partai politik. Ya kurang lebih di undang-undang nomor 2 ya gitulah ya. Iya benar. Itu fungsi-fungsi partai politik. Simpelnya gini, kita tarik dari Socrates ya. Soalnya tadi kayak udah mulai ngelamun dari situ. Makanya mau ke Raymond dah. Matanya gitu. Jadi kenapa Socrates tidak setuju dengan demokrasi? Karena di demokrasi itu suara semua orang dihitungnya 1. Sedangkan menurut Socrates nggak bisa profesor sama pedagang di pasar pasti beda. Mereka pengertian tentang politiknya beda, nggak mungkin dianggap satu. Dan kalau udah demokrasi gitu kan orang cenderung milih yang ini kayaknya menjanjikan buat gue nih kayak pedagang, nanti saya kasih bantuan langsung kalau pilih saya akan pokoknya akan jadi kaya raya, akan dibantu dagang gampang dibanding dididik yang ini politik harus seperti ini. Mungkin nanti awalnya tidak enak dulu, tapi saya akan usahakan dibanding yang fungsi edukasinya tuh disampaikan. Nah, pada akhirnya kalau udah gitu kan yang kepilih kan
pemimpin-pemimpin yang menawarkan kemudahan-kemudahan kan, yang sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Ya. Begitu. Apalagi itu partai-partainya yang harus menjalankan fungsi edukasi itu ternyata tidak menjalankan, malah bagi-bagi kaos. Gini aja, hal yang paling lu inget nomor 1 pas kemarin pemilu apa? Poster-poster di jalan-jalan. Nah itu salah satu strategi penyimpangan dalam relasi antara partai dan pemilih ya. Karena mereka sebenarnya ditugaskan untuk mendekati konstituennya. Benar. Jadi jauh sebelum tahapan pemilu hadir, mereka sudah hadir ke konstituen. Kami partai X inginnya begini, kalau kalian setuju pilih kami. Nah mereka menyimpelkan relasi konstituen dan partai itu dengan nempel spanduk menjelang tahapan sebanyak-banyaknya di setiap simpang. Tahu kenapa? Karena untuk merusak back mind dirimu. Jadi propaganda. Dirimu kan nggak kenal mereka ya. Tapi tiap hari ketemu di simpang lihat, akhirnya mulai siapa ya Felix Xiao ya. Kok kayak terkenal banget nih orang. Mulai cari sendiri. Padahal kan harusnya Felix Xiao yang memperkenalkan dirinya dan programnya ke dirimu. Jadi itu jebakan sekaligus bisnis. Karena rata-rata bisnis alat peraga kampanye itu dimiliki oleh tokoh partai sendiri. Jadi walaupun kalah mereka dapat keuntungan itu. Karena sebenarnya kan alat peraga kampanye tidak dibutuhkan. Kami sudah puluhan tahun minta alat peraga kampanye atau APK itu dihilangkan. Benar. Karena membuat putusnya relasi antara konstituen dan orang partai. Tapi mereka kan pikirnya keuntungan bukan relasi. Tapi aku tahu sih kenapa mereka bilang ini. Pasti mereka bilang kalau ini dihilangkan, yang menang adalah yang punya alat peraga digital. Alat peraga ini maksudnya apa? Posternya? Itu poster, billboard. Oh poster. Termasuk media. Media yang punya siapa? Indonesia. Bukan. Punya pemilik. Tapi Ustadz kalau itu sebenarnya semua hal bisa diatur kalau mau fair. Mau digital, mau ini. Tetapi kan sekali lagi poinnya adalah tidak mau fair. Paling bagus tuh Jepang gak sih? Kemarin gue pernah liput. Dulu kan ada slot-slotnya kan untuk anggota. Kalau di Jepang biasa ada tempat khususnya kalau memang mau naruh poster ya, nggak bisa sembarangan kan. Jadi semuanya adil secara distribusi. Iya, beberapa kita sempat lihat ada kecolongan. Lah, ini nempel di tiang listrik nih ada. Cuma dikit banget kalau dibandingin di kita ya. Kalau kecolongan kan 1-2 ya. Ini kecolongannya terlalu banyak. Kalau ini kan nyolongnya rombongan nih. Bukan hanya colongan, bahkan yang masang adalah pihak berwenang. Itu sudah ada banyak datanya. Yang masang pihak berwenang loh. Ini pengalaman dan nonton Dirty Vote betul. Ini memang nempelnya. Oh aku fansnya. Aparat Aceh. Nggak usah kita jauh-jauh ke Jepang deh yang emang udah lebih rapi dari kita. Di Thailand ukuran banner itu ada standarnya maksimal segini, nggak boleh lebih dari itu. Dan nggak boleh nempel di kepala orang ya. Nggak boleh maku pohon, nggak boleh nempel pakai stiker. Pokoknya harus pakai kayu dan itu ukurannya udah fix. Segitu Thailand loh. Di beberapa negara Eropa yang sudah maju, termasuk di Amerika, Eropa perlu digarisbawahi, beberapa yang maju demokrasinya. Memang nempel di bawah itu pun untuk pertemuan. Open house calon X dengan biasanya dibuat di bawah di tanah di lantai. Enggak dicolok di lantai. Cuman sedikit yang bisa dicabut. Jadi banner yang bisa dicabut itu. Diinjek-injek. Bukan enggak gitu. Begini sih. Bukan gini terus orang jalan injek. Kecuali kalau misalnya lu lagi mau protes, itu biasanya lu taruh di bawah yang mau diinjek. Iya, oke. Dan yang menariknya tadi kita bilang edukasi, misalnya kita baru bilang edukasi. Ternyata yang ngelakuin edukasi itu siapa? Bukan partai. Influencer. Yang melakukan adalah podcast. Yoi. Tapi ini edukasi Feren. Iya. Tapi aku baru sadar sih yang kemarin pemilu kelihatan mana yang banyak duit, mana yang Ada siapa kritis sumber duitnya dari mana? Boleh aku respon poin penting? Boleh. Diketahui banyak orang bahwa di Indonesia yang berhak untuk ikut demokrasi dan mendirikan partai harus orang super kaya. Kok bisa? Kenapa? Karena syarat mendirikan partai itu sangat berat. Misalnya partai itu harus memiliki 100% kantor di seluruh provinsi. Memiliki, Abang. Memiliki sewa dan segala macam. Dia punya kantor. 75% kabupaten kota. 15%
50% kecamatan. Berat ya? Berapa ribu? Tidak mungkin seorang Felix Xiao Tentu. Koi mendirikan partai. Karena mungkin mereka kaya, tapi mereka bukan super kaya. Karena ya mungkin dirikan di provinsi masih sanggup. Begitu kabupaten makin banyak lagi kan. Ada hampir 500-an kabupaten kecamatan ribuan. Lebih banyak lagi. Itu orang yang punya duit bagaimana? Belum lagi untuk pendaftaran keanggotaan. Nah, model begini membuat kita yang punya cara pandang politik berbeda nggak punya kesempatan. Dari awal sudah dirancang kecurangan itu. Nah, itu sebabnya dia bilang ya memang orang-orang kaya aja yang bisa mendirikan partai. Akhirnya orang yang punya gagasan mau memajukan negara nggak bisa buat partai. Kecuali ikut partai yang sudah ada. Atau partai yang sudah ada. Dan kompromi. Nah, itu pun setelah ikut jadi dia yang ke-convert kan. Dan itu juga harus punya uang. Karena untuk daftar mahal. Biasanya ada bisnis dagang status badan hukum partai. Partai orang udah berhasil, tapi kan ada partai yang nggak ikut-ikut pemilu tuh. Benar. Nah itu bisnis tuh. Nanti mereka jual tuh status badan hukum ke orang yang punya uang mau mendirikan partai. Beberapa partai, saya nggak usah sebut nama ya. Beberapa partai itu tidak pernah orang yang mau mendirikan itu memenuhi syarat. Akhirnya dia beli status badan hukum partai yang sudah ada, pasti miliaran kan. Lalu kemudian diubah. Nah, itu juga bisnis. Pertanyaan lanjutan, Fer. Duitnya dapat dari mana? Duitnya balik dari mana? Coba tanya. Kan orang super kaya. Enggak. Dari bisnis apa ya? Orang super kaya pun pasti mikirnya gua keluar triliunan. Invest dong. Harus Jangan balik sampai gue rugi dong. minimal balik modal. Harus ada gajinya lah. Itu nggak berapa kira-kira kalau mau bikin partai? Gambaran sederhana ya untuk dipikirkan ya. Untuk alat peraga satu kota kecil itu butuh saat kampanye uang 1 miliar. Satu kota kecil. Gambaran lebih sederhana untuk mendaftarkan untuk satu wilayah kan butuh kertas berharga yang kecil 10.000 biasanya. Materai. Itu kalau mau ditempel semua butuh 1 miliar. 1 miliar materai. 1 miliar. Harganya. Jadi tempel. Udah 2 satu M provinsi berarti. itu. Sekarang siapa yang bisa dikalikan 38 provinsi dan berapa kota tadi ya? Belum lagi saat kampanye. Kan nggak mungkin kan datang cuma satu tempat dalam satu hari ya. Mereka harus keliling dan itu pakai jet pribadi kan. Betul. Nah, jadi dari sana saja kita sudah tahu costly-nya bagaimana. Dan itu sebenarnya bukan tidak bisa sederhana. Tapi mereka maunya ya supaya membatasi. Dirimu tidak bisa ikut. Ya uangnya yang harus banyak gitu ya. Bukannya kata ada bantuan pemerintah untuk uang partai. Saya dan teman-teman termasuk yang setuju ada bantuan bahkan 100% sekalipun. Biar terbatas. Supaya partai kita tidak disandera oleh orang-orang kaya. Tapi partai selalu nggak punya komitmen tuh soal itu. Kan kita mau kasih dana bantuan partai tapi laporkan ke publik dong. Saya juga setuju dengan teman-teman publik ikut dalam ruang crowdfundingnya partai. Supaya publik punya rasa kepemilikan partai. Tapi partai juga tidak berkomitmen. Karena kalau publik langsung dilibatkan, kepemilikan publik tinggi. Padahal ketua umum maunya saya yang punya partai. Jadi banyak problematika di partai kita. Jadi makanya salah satu kenapa simpul kekuasaan itu buruk, salah satunya di partai. Sistem pemilu yang rusak. Jadi bukan tidak boleh orang miskin ikut pemilu dan jumlah nilai suaranya sama dengan profesor. Tapi mereka diperjuangkan agar bisa dididik dan mengerti proses. Benar. Nah, supaya juga mereka punya wakilnya yang tidak mikirin cuman nasib profesor, tapi nasib petani juga, nelayan juga ya. Tapi ini simpul-simpul udah rusak, udah kacau. Karena memang dirancang begitu. Tapi abang katanya mau bikin partai. Saya partai yang namanya partai tapi bukan partai untuk ikut pemilu. Namanya Partai Rakyat Medsos PRM gitu ya. PRM. Sekarang sudah di 15 provinsi. 15 provinsi itu ya untuk kemudian tujuan mendidik warga negara. Bahwa kita nggak boleh ditipu lagi. Buzzer nggak boleh mengendalikan kita lagi. Di pemilu kita akan bersuara yang menjelaskan apa kebenaran dalam persepsi kita.
Jadi mereka bukan untuk ikut pemilu, tapi mirip dengan partai pendiri bangsa kita, Indice Party ya. Ya, di mana tugas mereka mendidik warga negara, memberikan kesadaran betapa merdeka itu penting, betapa hak-hak kita hilang. Nah itulah konsepnya. Itu Partai Rakyat Medsos. Partai Rakyat Medsos. Lu mau bergabung ke Partai Rakyat Medsos? Semua boleh. Tujuannya buat jadi edukasi. Terus bisa ngaku gue kader partai bisa gitu kan? Asal bahan kampanyenya itu di share ke kita dan kita anggap itu layak untuk mendidik warga. Jadi misalnya PRM di Sumatera Barat merasa ini cocok, di Aceh cocok. Yang paling aktif tuh Aceh dan Sumatera Barat. Karena dari dulu ya. Ya merasa ditipu pemerintah saja. Iya benar, dari dulu. Tapi narasi kayak gitu kan langsung pasti dibantah. Memang dari dulu kalian tuh pemberontak gitu. Aceh sama Sumatera Barat. Tapi memang menarik sih. Kenapa aku bilang dari dulu karena gini. Ada karakter yang berbeda sih menurutku. Aku pernah nanya sama satu Buya. Aku nanya gini, kenapa Muhammadiyah itu munculnya di Jawa, tapi justru ramenya di Sumatera Barat. Aku dapat jawaban yang karena aku juga orang Sumatera, kan aku Palembang ya. Menurutku masuk akal. Berani dong. Apa? Berani dong. Palembang tuh berani tapi dari belakang. Di Sumatera paling ditakuti itu. Iya Sumatera. Jadi paling takut Palembang. Karena katanya gini, kalau di Sumatera tuh beda dengan Jawa adalah kalau di Jawa itu patrilineal banget. Kalau pemimpinnya bilang A, semuanya ikut. Ya nderek kiai lah. Pokoknya aku ikut kiai gitu. Tapi di Sumatera tuh nggak ada. Jadi walaupun ada ustadz ya dikagumi di Sumatera, belum tentu orang mau ikut. Kecuali kalau orang itu sudah benar-benar bisa untuk nguasain pemikiran logika. Nah jadi makanya banyak pemikir-pemikir dari Sumatera yang dulu mewarnai kemerdekaan Indonesia. Yang akhirnya jadi ini kan Permesta. Ya itu semacam kritik lah untuk pusat ya. Iya, jadi banyak banget kayak contoh Muhammad Natsir, Sumatera, Buya Hamka, Sumatera. Ya banyak lah dari Sumatera menurutku. Ya Tan Malaka. Berarti gitu, sekarang menurut Bang Ferry nih ngelihat 2026 dan ke depannya kan ekonomi lagi susah lah kelihatannya ya. Apa ancaman paling gede dari segi hukum politik dan teman-temannya? Tapi sebelumnya boleh nggak aku nanya tentang Partai Rakyat Medsos? boleh. Penasaran deh. Berarti 15 provinsi untuk nanti 37 ya? 38 ya. 38 provinsi untuk 38. Nah, kalau sudah jadi benar-benar misalnya edukasi atau jangan-jangan nanti masuk lagi kayak sebelum-sebelumnya. Karena itu dideklarasikan dari awal bahwa partai ini bukan untuk pemilu. Gitu. Disampaikan dan sekarang kan sedang diurus ADART-nya disebutkan di sana bukan untuk pemilu tapi untuk mendidik rakyat. Jadi kalau kemudian ada yang mau ikut berkompetisi ya silahkan keluar dari partai, masih banyak partai lain. Kami hanya ingin menargetkan ruang kosong yang ditinggalkan partai umum. Edukasi itu edukasi. Wah luar biasa keren. Baru lanjut. Ajar yang tadi deh. Bingung dia. Dia dari semuanya paling ngeri itu politik. Pas kita ngebahas politik, mundur gitu-gituan. Tapi ada traumanya sih memang sih. Apalagi dengan cerita-cerita tadi sih. Justru yang menjadi segmentasi Partai Rakyat Medsos. Oh iya benar. Edukasinya. Mungkin aku mau nanya. Jadi orang bikin partai itu berarti isinya orang-orang kaya semua gitu ya? Yang bikin. Dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Itu secara tidak langsung hanya orang kaya diatur sedemikian rupa, hanya orang kaya yang bisa mendirikan partai. Karena syaratnya yang begitu mahal. Kenapa orang berlomba-lomba pengen buat partai? Karena kekuasaan. Good question. Jadi karena partai adalah saluran untuk merebut kekuasaan bernegara. Yang diceritakan Ustadz Felix bahwa ada 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif yang semuanya mau tidak mau diisi melalui partai politik. Jadi kalau partai politik mengisi eksekutif, pemerintahan, birokrasi layanan kita ya rasa partai itu. Kalau kemudian mengisi legislatif maka undang-undang itu berasa partai yang menang kan. Kalau yudikatif diisi berdasarkan kesepakatan eksekutif dan legislatif, yang pasti ya rasa partai itu. Nah berlaku teori Gigo tuh, garbage in, garbage out ya. Kalau yang ngisi sampah 3
cabang kekuasaan kita ya hasilnya ya sampah. Sebaliknya kalau yang ngisi baik tentu hasilnya baik. Oke, berarti entry levelnya untuk mau masuk dunia politik itu adalah buat partai. Iya. Tapi kamu harus kaya dulu. Iya. Nah itu yang membuat rusak. Nah terus ketika dia nanti sudah dapat kekuasaan, kira-kira apa yang dia lakukan? Nah itu, maksudnya Balikin mereka tuh modal. cuman haus akan kekuasaan ya, sedangkan duit itu kan mereka udah punya kan harusnya. Nah bagus. Setelah mereka dapat kekuasaan mereka ngapain? Dapat kan duit udah ada. Justru. Tapi kan udah keluar duit buat partai. Oh. Dia udah keluar nih, anggap triliunan nih. Kan udah kaya, harusnya nggak butuh duit. Nah, harusnya. Orang kaya tuh nggak ada yang merasa nggak butuh duit. Iya. Oh. Nggak ada. Semakin orang greedy. Kalau menurut hadisnya Ustadz Felix ya, kalau pakai perspektif pendekatan agama ya kan, 1 gunung emas itu tidak cukup. Pasti minta 2 gunung emas, 3 gunung emas dan seterusnya. Iya. Jadi kayak Jadi serakah. ada keserakahan diri orang. Dirimu mungkin belum serakah ya karena belum menginjak ruang kekuasaan Itu itu. katanya Bahlil. Bahwa malam 1000 bulan hanya datang. Coba lu lihat ya. Ini ada satu yang kemarin lagi rame. Lu tau BGN? Badan Gizi Negara Nasional yang ngurus Oh, yang ngurus MBG. Nah, Oke. ternyata mereka juga beli pakaian. Kayak kaos kaki, seragam, sepatu, aksesoris yang lainnya. Nah itu nilainya 622,3 miliar. Oke, Untuk beli beli pakaian itu. baju. Khusus untuk kaos kaki doang itu 6,9 miliar. Oke. Andaikan lu yang jadi misalnya orang yang beli ini. Kira-kira. Contoh ya, lu beli kaos kaki 6,9 miliar. Perusahaannya juga punya lu misalnya. Kira-kira gimana? Enak gak? Oh, aku beli barangku sendiri. Iya. Pakai uang negara. Pakai uang negara. Oh, pakai uang negara. Karena lu yang punya kekuasaan. Iya. Oh, BGN itu juga ngurusin APBN negara. Bukan. Ini kan ya kan dikasih anggaran nih sama negara. Beli Iya. GN nih uangnya segini ya. Oh, Wah, pakai beli apa ya? Beli kaos kaki ah. Beli kaos kaki di mana ya? Wah, kan perusahaan gua ada yang bikin kaos kaki. Nah, kalau nggak ada gua bikin perusahaan. jadi dihabisin anggarannya itu. Iya. Ya ini intinya konflik nih uang kepentingan. negara. Jadi dikeluarin ya. Tapi jadi ke perusahaan punya lu. Berarti uangnya jadi buat siapa? Buat aku sendiri. Itu baru kaos kaki dan pakaian. Tapi BGN juga beli motor listrik. Ke diri sendiri. Nah, menariknya perusahaannya itu baru muncul sesudah pembelian itu terjadi. Oh, berarti BGN tuh kaya ya? Dia punya perusahaan-perusahaan kecil gitu ya? Pernah baca berita ya anak politisi DPRD di Riau ya, yang punya beberapa SPPG. 21 kalau nggak salah. Nah, dia itu per hari ya dapat untung 300 M. Iya. Wow. Gila. Gimana? Lu bisa beli skincare banyak loh. Oke, terus BGN ini ketuanya siapa? Ketuanya Pakar serangga. ada sih, ketuanya orang sini, orang Bogor. Jokowi. Loh, itu orang Solo. Jokowi Itu orang Solo. Orang Bogor ya. Oh, orang Bogor. Iya, sekarang ketua BGN namanya Pak Dadan namanya. Oh. Fer, tunggu, tadi ada dilurusin deh. Bukan berarti perusahaan-perusahaan ini punyanya BGN Bukan. ya. Bukan orang-orang yang dibalik BGN. Ya. Mereka punya perusahaan-perusahaan ini. Tapi kalau di Indonesia, Fer, BGN sudah menjamin bahwa saya tidak akan ada penyimpangan dana. Jadi kita bisa tenang dengan itu. Ya, kita percaya itu kan. Kita untungnya sangat kan. percaya dengan itu. Tadi kan Karena kita contoh-contoh yang kita takutkan iya, aja. Tapi iya. aslinya kita sangat percaya. Aslinya sih mereka bilang sudah pasti tidak akan ada karena sistem yang dibuat sangat detail. Itu. Emang kalau anggarannya nggak habis dibalikin ke negara? Pasti habis sih. Pasti habis. Beli di Bang Ferry yang muncul di Dirty Vote aja tapi pusing nih. beli di toko oren aja lebih murah. Bagus banget. Solusi banget. Kemarin ada yang bandingin. Jadi laptop yang sama dan tablet yang sama ternyata harganya bisa lebih daripada 2 kali lipat. Iya. Betul. Konsep toko oren itu sebenarnya juga sudah lama dikritik. Ngapain harus pakai SPPG dan lain-lain? Kantin sekolah kan ada. Benar. Itu. Jadi kenapa tidak? Itu kan lebih sederhana. Tapi ini sekali lagi bicara cari keuntungan besar-besaran. Makanya teman-teman MBG Watch itu kan keluar ya rilis penelitian mereka. Tipe pemilik SPPG. Beneficial ownership-nya. Oke, ada ya. Yaitu hijau, coklat, politisi, pebisnis. Oke. Tahu.
Gue udah jelasin warna-warnanya hijau coklat Oh yang tadi itu. Hijau itu artinya tanah. Hijau itu artinya daun. Coklat itu tanah. Politisi yang tadi. Tapi itu biasanya tadi penelitian tadi kan bukan berarti terjadi di Indonesia kan. Maksudnya bisa MBG Watch di tempat yang lain. Di India sih contohnya. Di India. Di Thailand ada MBG juga setahu. Apa? Thailand ada MBG. Jepang ada, Cina ada. Oh ya? Cina ada. Cina ada. Udah duluan malah. Amerika ada. Oh berarti itu benernya bagus. Sebenarnya itu program yang bagus. Cuman dilihat-lihat dulu prioritasnya. Contoh kayak di Cina ya. Di Cina itu sebenarnya dia langsung nge-guide perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar sudah profesional. Jadi benar-benar kayak apa ya? Misalnya lu guide kayak perusahaan makanan yang benar-benar tidak ada untungnya dan benar-benar dibagi. Jadi nggak ada masalah keracunan segala macam nggak ada. Dan poinnya kalau di Cina dan Amerika kantin sekolah dilibatkan. Iya. Itu. Dan kantinnya jadi pabrik. Jadi nggak datang mobil ini makanan di itu kantin sekolah. Gimana nih jajan yang kami ini jual nggak gitu? Oh iya oke. Dan sekarang ini Bang, aku terakhir dapat banyak sekali dalam tanda kutip ya hujatan yang positif. Jadi mereka bilang gini, kok sekarang ulama diem? Ternyata kayaknya sekarang bertambah selain hijau, coklat, itu buat terus politisi, organisasi agama. Sekarang orang-orang organisasi agama juga dapat ternyata. Iya, betul. Maksudnya artinya mereka banyak ngobrol. Kok ulama nggak ada yang ngomong karena mereka bilang mereka nggak masalahin apa-apa sih. Yang mereka masalahin adalah harga barang di kenyataannya tuh naik. Jadi harga pasar tuh parah kata mereka. Jadi mereka pertama nggak bisa dapat barang makanan lagi semudah dulu. Misalnya kayak ikan misalnya karena sudah diambil semua oleh SPPG dan segala macam. Yang kedua adalah harganya naik. Jadi sudah barangnya susah, harganya naik. Ya, problematikanya bahkan jauh ke dasar paling konstitusional ya. Yang dijamin di Undang-Undang Dasar itu kan anggaran pendidikan kita lebih dari minimal 20%. Jadi pagunya. Harusnya lebih dari 20% kan konsepnya. Artinya hampir seperempat urusan bernegara itu masuk itu untuk urusan pendidikan. Amanah konstitusi. Supaya pendidikan kita berkualitas. Betul. Harapannya pendidikan berkualitas itu akan menjadi support system untuk seluruh yang lain. Kegiatan bernegara. Nah, uang itu yang kemudian dipotong untuk MBG ini, bahkan kesehatan yang juga menguntungkan orang-orang kita sebutkan tadi, termasuk alim ulama. Jadi kalau Ustadz ingat di era Hanafi Hambali gitu ya, benar. mereka kan kemudian mengharamkan diri dari persentuhan itu ya, sehingga mereka dipenjara, disiksa dan segala macam ya. Nah, alim ulama sekarang sebenarnya tipologi yang di luar mereka itu. Yang mengikuti keinginan kekuasaan, ingin patuh dan segala macam, ya bukan untuk umat sebenarnya, tapi untuk kepentingan dan kantong mereka sendiri. Nah, ini kritik serius bagi para alim ulama ya, bahwa ulama itu sudah jadi itu artinya buruk. Ya. Sudah menjadi catatan sejarah bahwa Anda tidak membawa kemaslahatan untuk umat atau kemaslahatan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dan itu sesuatu yang selalu akan dikenang. Dulu era alim ulamanya ini dia itu ulama dan itu akan selalu dikenang. Sebaliknya ulama yang baik itu akan meningkatkan kepercayaan publik kepada alim ulamanya. Orang berilmu dan taat gitu ya. Betul. Dalam beragama. Apapun agamanya sebenarnya. Dan bagi saya dan teman-teman ya ini sih sebenarnya bukan urusan agama. Bukan urusan bernegara, bukan urusan ini semata-mata mereka sedang menyandarkan diri kantong pribadi mereka atas nama umat dan berbagai hal hanya untuk keuntungan diri mereka. Itu nggak bisa dipungkiri lagi dan itu data dan faktanya sangat cukup. Iya, berarti ulama dan akademisi berarti. Yes, banyak sekali sekarang teman-teman akademisi yang kemudian mensupport gagasan itu dengan alasan dan argumentasi aneh-aneh. Tapi ya begitu ya sifat kekuasaan itu ya selalu menggoda siapapun ya. Gitu. Tadi ada pertanyaan Raymond yang belum kejawab. Uang politik. Bukan. Mau menjadi pembicaraan penutup podcast. Udah tutup nih. Hey. Ini sebenarnya salah timernya. Ini udah 1 jam 20 berapa? 1 jam 20 menit kan? Gak terasa Iya, karena gak terasa. 1 jam 20 menit loh. Tapi Dirty Vote kan 3 jam. Oh iya benar. Mau kita bikin 3 jam, Pak. 4 jam. 4 jam. Pak Ferry.
PNS apa Avatar PNS ya. Cuma 3 jam 17 menit. Memang kami yang salah itu. Iya, makanya sekarang kan ekonomi lagi susah. Terus orang nyari harapan cerah. Tapi kita kita harus address elephant in the room-nya lah. Yang jadi ancaman paling gede secara hukum, politik dan kekuasaan di Indonesia spesifik selama beberapa tahun ke depan menurut Bang Ferry apa? Ancaman terbesar. Iya, yang paling menyeramkan, yang poin keempat bikin geleng-geleng. Biasanya yang kelima ya. Bagi saya tentu dampaknya adalah keributan yang membuat orang dijadikan korban. Konflik horizontal. Ya. Bagaimanapun kerusakan politik hukum itu akan berdampak kepada ekonomi. Ya. Sebenarnya konstitusi kita itu sudah buat pola ekonomi yang terbaik. Pasal 33 itu kalau dibaca dijalankan keren betul. Ya, itu dari hadis. Ya, salah satunya ya. Dari hadis. Bahwa tugas negara dalam menghidupkan perekonomian itu kan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan orang. Iya, benar. Prinsipnya azasnya azas kekeluargaan. Cuman kan keluarga siapanya yang kita nggak tahu kayak. Bisa keluarga Solo, bisa keluarga mana-mana gitu ya. Sebelahnya Solo. Nah, prinsipnya sudah ada, ekonomi bagaimana, politik harus bagaimana, hukum harus bagaimana, kehidupan sosial sudah ada diatur. Persis kalau dalam sejarah konstitusional kita Piagam Madinah lah itu ya. Diatur tata kelola kehidupan supaya orang tidak bentrok, ribut. Nah, kalau sistem itu dilanggar ya pasti bentrok kan. Iya, benar. Kalau di Piagam Madinah ya suku-suku itu akan bentrok. Betul. Kalau di kita ya orang-orang yang kaya, miskin, menengah, kalau kemudian kehidupan ekonominya terganggu, itu potensial akan kolaps. Dan selalu yang akan jadi korban adalah rakyat kecil. Catat ya, kalau semua ini korbannya rakyat kecil. Oleh karena itu kalangan menengah terdidik wajib hukumnya, ini mohon maaf tadi yang pakai wajib. Memang wajib. Wajib hukumnya untuk melakukan pendidikan bagi publik dan melakukan pergerakan untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Nah, kan lihat Andri itu bukan satu hal yang tidak mungkin terulang. Tiba-tiba ada yang ngomong ditertibkan. Bukan berarti orang-orang terdidik di podcast ini tidak ditertibkan. Betul. Suatu waktu setelah kekuasaan itu menemukan tempatnya, itu semua diatur tuh. Media-media jangan pikir senang ngikuti program keinginan pemerintah atau orang-orang tertentu. Suatu waktu isi berita mereka akan dikendalikan. Betul. Jadi bagi saya ini akan terdampak kepada kita semua. Nah, begitu kekuasaan ini sudah established ya, nggak ada satupun orang yang kaya, orang yang terdidik, orang yang dapat pekerjaan yang tidak menjilat kekuasaan. Catatnya. Dan sejarah kita menceritakan itu. Dan kalau itu terjadi hari ini, itu pengulangan sejarah saja. Aduh. Dan aku coba untuk garis bawain sebelum aku ngajuin pertanyaan terakhir ya. Bahwasanya tadi itu hukumnya memang wajib. Karena detail simulasi kehancuran umat di dalam Islam, dalam hadis itu memang begitu. Ketika ulama diwafatkan, ilmu pergi bersama mereka, maka tidak ada lagi yang mendidik umat, maka immediate efeknya adalah terpilih pemimpin yang bodoh, kata Rasul. Setelah itu dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bodoh. Dan begitulah hancurnya sebuah negeri atau sebuah peradaban. Yang bodoh kan tidak harus goyang-goyang kan tadi. Benar, yang bodoh kan tidak harus goyang-goyang, bisa jadi juga dia goyang-goyang pintar. Iya benar, goyang-goyang bisa jadi dia pintar, walaupun. Nah, jadi gini, pertanyaan terakhir, kan kalau aku lihat Bang Ferry ini kan adalah ikon orang yang ngajak berpikir. Karena nggak semua orang siapa yang nyebut, kayaknya dirimu deh, bukan saya. punya kebiasaan melempar gelar dia. Dan Tifot itu tidak mungkin nggak ngajak mikir soalnya. Iya benar. Karena banyak orang ya yang dia punya pengetahuan banyak tapi sedikit yang ngajak mikir. Karena ngajak mikir itu adalah comes with consequences. Nah, aku mau kalau Bang Ferry boleh ambil waktu untuk mikir, kalau boleh untuk menyarankan nih satu buku untuk dibaca sama teman-teman Escape nih. Buku apa yang kira-kira perlu kita baca supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk apapun yang datang ke depan? Wah, kalau aku nyaranin Al-Quran sih. Ngeri banget. Kalau buku-buku kan kayak, kan nggak mungkin aku bilang baca buku Hermaili Ibrahim atau Jim Lessing kayak. Tapi aku penyuka novel.
Novel. Kayak Terelie Pulang cukup menceritakan banyak hal yang bisa membantu kita memahami sesuatu ya. Itu kan buku novel kayak membaca pendidikan. Buku The Economic Hitman kan. Betul. Ceritanya kurang lebih begitu. Bener. Bahwa negara kita kalau diatur oleh penjahat, maka jangan harap negara kita akan maju. Wah, Bang Terry pasti sangat senang melihat ini. Pertama ada pulang, yang kedua ada pergi, lalu ada pergi pulang. Itu ada trilogi ya. Trilogi tentang ini. Enggak yang itu berarti ya novel. Oke, jadi coba nanti dicek ya. Itu menurutku juga bagus sih. Anakku baca itu juga sama. Oh ya? Tuh. Setelah itu anakku langsung rebel sama bapaknya. Jadi potret daripada tirani nih kayaknya. Itu fair, bukan Islamisme. Iya, gue ada pertanyaan penting banget, Farhan. Dari seluruh pembicaraan kita nih, berapa persen yang lo tangkap? Nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurutku yang tadi dia nangkap sangat baik pokok-pokok persoalan dan bagiku penting. Yang mungkin permasalahan yang mungkin dirimu nggak mau tertarik adalah ya tidak tertarikan itu sendiri. Karena begitu dia tertarik, apalagi teraniaya karena itu. Kalau lu teraniaya itu lu tertarik. Baru mungkin akan mendalami kenapa. Dia terlalu baik soalnya Bang. Dia nggak bisa suuzon sama orang dia. Iya, dibilang presiden kita baik-baik semua. Aku punya solusi sih. Apa? Ini kayaknya permasalahan di kalangan politik ini kayak dari sifat mereka yang egois dan lain-lain gitu kan. Gimana kalau masuk sana dites psikolog dulu? Nah, yang ngetes siapa? Tes IQ psikolog supaya yang ngetes siapa? Yang gak egois gitu kan. Iya, cari yang baik gitu. Kayak TWK ya. Iya. Nah, itu masalah. Jadi dulu, ini jadi panjang lagi. Jadi ceritanya ini Thailand. Di Thailand. Thailand tuh ada lembaga pemberantasan korupsi. Namanya Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand. Iya. KPKT. Nah, itu. Nah, awalnya tuh bagus kerjanya nih. Terus setelah itu akhirnya Raja Thailand itu mengatakan bahwa kita harus kayaknya rombak deh. Terus dites mereka pakai namanya tes psikologi kebangsaan Thailand. Beneran ada berarti? Bener tanya. Ada. Jadi TWKT. Apa bahasa Thailand itu? Ada. Tes wawasan kebangsaan Thailand. Hoi. Itu namanya. Terus Minang Neng dan Minang Suang lah. Bukan. Itu air merah sama air jeruk itu. Minam Deng, Minam Suang. Itu air merah sama air jeruk. Oh salah ya. Ya. Jadi setelah itu akhirnya yang terpilih ya orang-orang yang sesuai dengan tes itu. Oh ya, balik lagi ke raja itu lagi ya. Iya, balik lagi ke raja itu lagi. Oh, jadi even tesnya udah dimanipulasi. Bagus. Itu bagus. Jadi satu-satunya cara memang edukasi orang. Percuma ya. Iya. Ya udah doa aja lah. Nah, makanya kan tadi rekomendasi gue Al-Quran. Coba Fer, setelah lu tahu nih, ternyata Fer tuh bermasalah semua ya. Memang bener. Felix. Ya, tapi gue mau tahu setelah lu tahu kalau ini ternyata ngaruh ke hajat hidup orang banyak nih, terutama menengah ke bawah yang nggak bisa apa-apa, yang kalau pemerintah bikin kebijakan mereka yang ngikut, ekonominya jadi kacau. Kalau kebijakan ekonomi kacau, ekonomi mereka juga kacau. Setelah lu tahu itu, lu ada ngerasa kewajiban untuk ikut bantu mengedukasi gak? Iya sih, cuman lewat escape ini. Kalian sudah melakukan itu. Ini bagi saya Socratic method. Anjay. Apa itu? Kalau Socrates dulu datang ke pasar kemana mendidik publik. Sekarang kalau orang nonton podcast secara tidak langsung kalian sudah mendatangi orang. Dan bagi saya itu pendidikan warga. Kalian lu jangan seneng dulu. Gak takut di penjara? Kenapa? Lu tanya dong sama Abang Ferry. Socrates tuh gimana ujungnya? Jangan seneng dulu lu. Di penjara. Minum, disuruh minum. Di penjara ya. Disuruh minum. Saya bilang Socratic method ya, bukan takdirnya. Kenapa? Di penjara. Enggak. Dibunuh. Dia mati dengan style. Die with style. Maksudnya? Dia tahu bahwa dia bakal mati. Karena diincar gitu tapi ya. Tapi even dia tetap datang ke forum itu untuk memberikan pelajaran terakhir pada Aristoteles. Yang akhirnya Aristoteles nulis buku judulnya Apologia. My Apology. Jadi apa pembelaanku.
Oke. Mantap Fer. Corong edukasi lu Fer sekarang Fer. Iyo. Aku mulai menangkap polanya. Setiap yang ada Fer tuh bermasalah. Udah tuh. Oke. F. Nah. Ngapain ngeliat gue? Kalau lu mau tutup tinggal lu tutup. Oke, tadi belum perkenalan gak sih Pak Ferry ke siapa enggak? Selalu perkenalan ke belakang. Siapa yang enggak kenal Kita Fer? enggak pernah ada perkenalan. Dosen Univ apa? Universitas Andalas. Oh, Universitas Andalas. Pakar Hukum Tata Negara. Pakar Hukum Saya Tata Negara. dosen, bukan pakar. Pakar biasanya pakar makan tanaman itu. Dosen biasa. Pasti nggak tahu lu kan? Pasti nggak tahu. Pagar makan tanaman. Nggak. Peribahasa. Memang jokes ini. Oke, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Mbak. Mungkin mau disampaikan ke mahasiswanya. Apa mahasiswanya? Sampai ketemu setelah liburan lebaran. Abang tulis buku nggak sih Bang? Ya ada beberapa ya. Boleh Soal pembaruan partai politik, tafsir konstitusi. Oke, yang terbaru? Soal pembaruan partai. Pembaruan partai politik sama tafsir konstitusi. Ya kalau teman-teman mau berkenalan dengan pemikiran. Iya, Instagramnya. Oh nanti kita tulisin. Kita tulis. Apalagi kita kasih link bukunya juga buat yang mau belajar politik. Mau buat partai bisa. Ya bisa. Tapi minimal kalian harus punya duit dulu. Oke. Ini itu lo gak ditangkap sama dia. Buku yang 2026 paling bagus nih judulnya. Apa? Panduan Melawan Tirani. Bukan, saya cuman mengomentari. Saya ditulis bersama sih. Berarti pembaruan partai politik. Saya cuma ngomentari ya. Jadi kalau mau berkenalan buku nonton. itu buku Abdullah Al-Kawakibi. Seorang revolusioner yang terdampar di Kairo dan kemudian dibunuh. Dia menjelaskan apa ciri-ciri tirani dan bagaimana mengantisipasinya. Dan itu mirip dengan apa yang terjadi saat ini. Oke, semoga kita terberkati, Allah berserta kita semua. Amin. Semoga gak terjadi apa-apa ya. Amin. Tapi Pak Ferry gak takut ya di... Takut lah saya. Mana ada orang gak takut? Saya penakut. Naik pesawat saja saya takut. Serem sih. Oke, semoga kita semua diberkati Allah. Amin. Oke. Sekarang jangan lupa untuk follow @escape buat info-info update tentang Escape, dan kita bakal datang ke Makassar Escape Room tanggal 3 Mei di Balai Manunggal. Jangan ditungguin pakai motor kita ya. Iya. Lu pastiin ada CCTV nggak di daerah kita? Udah serem banget tuh. Kita pakai helm terus aja. Pakai helm tahan air panas. Baru gue puji. Tahan air itu enggak? Helm air keras. Bahannya harus spesial. Bahan air keras kemarin itu bahkan speedometernya Andri sampai rusak. Aduh, keras banget ya warnanya. Bajunya kan sampai baju zirah, lu kalau mau pakai baju zirah tuh. Iya, baju zirah pun tembus. Cuma seenggaknya kan ada waktu lu ngelepasnya kan sampai dia tembus itu. Terutama kepala sih mungkin. Iya. Ya, jangan dibahas lah. Dan sarannya bagus-bagus ya. Kira lu bakal mikir air keras tuh es batu. Atau jangan deh. Oke. Ya udah, oke. Siap. See you guys in the next video. Bye. Dadah, makasih.